warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzimil tullami wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yudham ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-'arifin wa abata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah. Ada banyak sholat sunnah. Yang terakhir kemarin kita baca yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini dilakukan ya ketika kita baru selesai wudhu. Baru selesai wudhu masih basah anggota badan kita, belum kering, maka disunnahkan kita sholat sunnah wudhu. Namun memang sholat sunnah wudhu ini termasuk sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada waktu khusus. Karenanya ketika ibu selesai wudhu, basah enggak kira-kiranya bu kalau habis wudhu? Basah. Ibu langsung sholat. Sholatnya sholat qobliyah misalnya, maka itu sekaligus langsung jadi sunnah wudhu juga. Karena sholat yang tidak punya waktu khusus ini bisa digabung, dia bisa tercover. Tahu tercover bu? Bisa termasuk atau bisa diikutkan dengan sholat sunnah yang punya waktu. Dasarnya adalah hadis Buraidah di mana beliau meriwayatkan bahwasannya Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ini melaksanakan sholat sunnah yang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi beliau selalu rutinkan, namanya sunnah wudhu. Nah, kita lanjutkan pembahasan di halaman 209. 209 sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhuna Ibnu Hajar inna rak'atayil wudu'i tafutani idza akharahuma bihaitsu la tunsabani ilaihi urfan. Wa qala syekhuna Ibnu Hajar, dan guru kami Imam Ibnu Hajar berkata, inna rak'atayil wudu'i, sesungguhnya 2 rakaat sunnah wudu tafutani, itu hilang atau luput kesempatannya idza akharahuma, ketika seseorang menunda-nundanya.
Bihaitsu la tunsabani, sekiranya dua rakaat itu tidak diniatkan atau tidak dinisbatkan ilaihi kepada wudu, urfan secara huruf atau secara umum. Ini pendapat pertama tentang waktu pelaksanaan sunnah wudu. Sunnah wudu itu tadi sempat kita singgung, boleh dilaksanakan waktunya masih ada ketika anggota badan kita masih basah. Menurut Imam Ibnu Hajar, guru dari pengarang kitab Irsyadul Ibad, sholat sunnah wudu ini hilang kesempatannya, waktunya sudah habis sekiranya ditunda-tunda dan tidak punya niat untuk melaksanakan sunnah wudu secara uruf atau secara adat kebiasaan. Menurut kebiasaan kita, habis wudu kemudian kita nunda-nunda, nggak segera melaksanakan sholat, kira-kira 5 menit itu udah termasuk lama apa enggak, Bu? Lama enggak kalau ukuran untuk melaksanakan dari ibadah wudu ke sholat tapi kita tunda 5 menit, kira-kira lama apa enggak tuh? Lama, maka hilang udah waktunya. Meskipun masih basah, meskipun anggota wudunya ini masih ada bekas-bekas wudunya, tetap udah habis. Kenapa? Udah terpisah lama soalnya, udah 5 menit. Ya sinetron sampai 3 kali iklan, kemudian balas WhatsApp sampai berapa kali cetan gitu. Udah terpisah dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini terpisah dalam jangka waktu yang lama. Lama di sini adalah lama ukuran sambung menyambung antara ibadah dengan ibadah, antara wudhu dengan sholat. Jadi lama yang menurut adat kebiasaan ibadah. Nah kalau kita masih terpisahnya masih dalam jangka waktu yang tidak lama, masih sedikit, kita selesai wudhu, tapi habis wudhu ya kita harus ngambil mukena di lemari, kemudian gelar sejadah, ya kira-kira habis waktu 2 menit. Habis waktu 2 menit kita tunda, habis waktu 2 menit. Ukuran 2 menit dari wudhu sampai sholat, kira-kira 2 menit itu lama apa sebentar, Bu? Sebentar, maka itu belum habis waktunya. Meskipun udah kering anggota wudhu kita, belum habis waktunya karena masih ukurannya masih kelihatan seperti nyambung, kelihatan seperti antara wudhu dengan sholatnya ini masih ada sambung menyambung. Ini menurut Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu ada yang kita kenal yang masyhur ada 2, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut dalam kitab Irsyadul Ibad yang ibu-ibu pegang, yang kita ngaji setiap hari Jumat ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ingat-ingat, Bu, Ibnu Hajar siapa? Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah guru dari pengarang Irsyadul Ibad. Guru dari pengarangnya, ibu kenal nggak? Udah ngaji berapa tahun Irsyadul Ibad? Pengarangnya kenal nggak, Bu? Namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, orang Malabar. Malabar itu di India. Malibari itu bukan Malioboro, bukan. Jogja. Kalau ini Malibari Malabar, orang Malabar. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang Irsyadul Ibad. Juga pengarang kitab fikih yang terkenal namanya Fathul Mu'in. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar Fathul Mu'in? Itu pengarangnya sama dengan pengarang Irsyadul Ibad. Dua kitab ini kitab yang paling banyak dibaca di pesantren-pesantren. Fathul Mu'in, Irsyadul Ibad. Pengarangnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun satu lagi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau terkenal sebagai ahli hadis, bukan ahli fikih. Dan masanya lebih dulu lagi. Jadi lebih tua, lebih dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baru setelah itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Irsyadul Ibad dan juga dalam kitab Fathul Mu'in, kalau disebut guru kami, Syekhuna, guru kami, kalau disebut guru kami itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar itu artinya
anak Hajar apa? Batu. Ibnu Hajar Al-Haytami ini artinya anak batu. Ini julukan. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru lagi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dipahami Bu ya? Syekh Zakaria Al-Ansori ini pengarang kitab Fathul Wahhab yang terkenal, di atasnya Fathul Mu'in. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Zakaria Al-Ansori juga punya murid namanya Ibnu Hajar juga, Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka kata Syekh Zakaria Al-Ansori, saya bisa jadi seperti ini, bisa ngarang kitab yang besar-besar, kata Syekh Zakaria Al-Ansori, karena saya kejepit dua batu. Kejepit dua batu, yaitu di atas guru saya namanya Ibnu Hajar, di bawah murid saya namanya Ibnu Hajar juga, dan dua-duanya orang alim semuanya. Dua-duanya orang alim. Jadi saya bisa seperti ini, bisa mengarang kitab-kitab dan bisa dijadikan pedoman kitabnya. Ini karena saya terjepit dua batu. Dijepit dua batu, yaitu gurunya Ibnu Hajar, muridnya juga Ibnu Hajar, tapi zamannya beda. Antara Ibnu Hajar Al-Haytami yang di kitab ini tidak ketemu dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masanya lebih dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, guru dari pengarang, sholat sunnah wudhu ini waktunya hilang, luput, habis sudah kesempatannya. Sekiranya sudah terpisah lama dan sudah ditunda-tunda, tidak ada niat untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu. Udah 10 menit, udah bolak-balik aja ibu ngaronin. Masih ada yang ngaronin? Magic sekarang mah. Ya, habis ngaronin, udah bikin tumis. Masih punya wudhu sih, tapi udah habis waktunya karena sudah ditunda-tunda, sudah dalam jangka waktu yang lama. Menurut pendapat pertama. Namun ada pendapat yang lain. Wa bahatha ba'dul mutaakhirin, dan sebagian ulama-ulama mutaakhir, sebagian ulama-ulama terkini membahas imtidada waktiha, panjangnya waktu 2 rakaat wudu, ma baqiyal wudu, apa baqiyal wudu, selama masih ada apa al wudu. Ini pendapat yang lebih longgar lagi. Menurut pendapat ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama mutakhir, ulama-ulama modern, zaman modern itu dimulai kira-kira tahun 1800-an. Nah, sedangkan beliau ini, Syekh Ibnu Hajar ini tahun kira-kira 1600-an Syekh Ibnu Hajar. Nah, menurut muridnya pengarang kitab Irsyadul Ibad, ada pun ulama-ulama modern, ulama-ulama mutaakhirin mengatakan sholat sunnah wudhu ini waktunya panjang. Selagi masih ada wudhu maka boleh sholat sunnah wudhu. Enak kamu? Enak. Selagi kita masih punya wudhu dan kita belum melaksanakan sholat, belum ada sholat apa-apa, maka begitu kita sholat, jadilah itu sholat sunnah wudhu. Boleh ibu sholat duha misalnya, sudah jam 8:30 ambil wudhu, tapi sampai jam 9:30 belum batal juga. Ibu udah ngobrol kemana-mana sama tamu, udah banyak yang diobrolin, dari mulai hamil sampai lahir diobrolin, 9 bulan 10 hari itu udah diobrolin semuanya, sudah jarak 1 jam. Asal masih punya wudhu, maka ibu masih boleh dapat sholat sunnah wudhu. Sholat duha dah, maka sholat duhanya dapat 2 pahala, yaitu pahala duha sekaligus pahala sunnah wudhu. Ini pendapat ulama-ulama mutaakhirin yang lebih longgar. Jadi selama masih punya wudhu, karenanya wudhu itu jangan dilepas bu, dawamul wudhu. Kalau bisa kemana-mana ibu harus punya wudhu. Jadi salaman sama Ustaz gimana? Begini aja. Itu apalagi Ustaznya ganteng kayak saya. Takut kagak bisa tidur. Jadi begini aja, begini. Kecuali kalau kira-kira udah
udah tua gitu ya, kira-kira udah nggak kepengen apa-apa gitu. Kalau masih kepengen, kalau melihat dia rasanya ada gitu ada rasa gimana gitu, maka jangan gak usah tempelan, batal wudunya. Ya kalau harus begitu batal, misalnya sama orang tua, misalnya saya sama Umi Haja Maryam misalnya udah sepuh, batal juga. Tapi kalau bisa langsung wudhu lagi, jadi dawam wudhu. Biasanya orang yang punya kebiasaan dawam wudhu ini lebih kuat sinyalnya kepada Allah, ini lebih kuat. Kalau ada apa-apa itu biasanya Allah berikan perlindungan. Kita wudhu dalam perjalanan nggak patah-patah, insya Allah kalau begini. Saya biasain begitu. Kalau pergi kemana-mana, saya sholat sunnah dulu dan punya wudhu. Jadi kalau mau minta apa-apa sama istri pakai sarung tangan. Enggak sih, nggak pakai sarung. Oh ya hati-hati. Tapi kalau udah terlanjur batal, ya batal aja, nggak apa-apa. Kalau bisa dawam wudhu. Ini lebih dekat perlindungan Allah, penjagaan Allah ini lebih dekat kepada kita ketika kita masih dalam keadaan berwudu. Salat sunnah wudu, selama masih ada wudu maka masih ada waktu untuk melaksanakan salat sunnah wudu. Ini menurut pendapat kedua yang lebih longgar. Menurut pendapat mutaakhirin yang lebih longgar. Kemudian di sini disebutkan ada pembahasan yang lain, ada tambahan. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat sunnah wudu itu sudah luput waktunya. Ini dapat 3. Sholat sunnah wudu sudah luput atau hilang kesempatannya jika seseorang sudah berpaling dari niat atau berpaling dari maksud melaksanakannya. Meskipun sudah panjang waktunya tapi masih punya wudu, kalau menurut pendapat yang kedua masih boleh. Tapi kalau menurut pendapat yang ketiga, kalau dia memang nggak ada maksud, sudah berpaling dari niatan, berpaling dari tekad untuk melaksanakan sunnah wudu, maka udah luput kesunatannya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat. Paling mudah, paling longgar memang pendapat yang kedua. Asal kita masih punya wudu, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu digabung pun nggak apa-apa. Ibu mau gabung dengan qobliyah boleh, gabung dengan sholat subuh boleh juga, dapat 2 pahala, dapat pahala subuh juga, dapat pahala sunnah wudu juga. Wa yusannu ayyaqra'a fil ula walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ila rahimah. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyaqra'a, seseorang membaca fil ula dalam rakaat pertama, membaca ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ada nggak boleh Al-Quran, Bu? Ada nggak di Al-Quran ayat tadi? Ada ayatnya. Itu ila rahimah di kitab nggak ditulis lengkap sampai kata rahimah. Ila rahimah itu sampai kata rahimah. Surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Maksudnya ila rahimah sampai rahimah itu tuh. Jadi satu ayat. Surat An-Nisa ayat berapa? 64. Coba sama-sama. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini surat pertama di rakaat pertama. Selesai baca Fatihah, bacanya surat ini, surat Al-Maidah ayat 64. Kemudian wa fis tsaniyah, dan di rakaat kedua
wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ila rahimah, sampai rahimah lagi. Jadi belakangnya sama-sama rahimah. Yang rakaat kedua. Rakaat yang kedua itu surat An-Nisa ayat 110. Jadi sama-sama surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Kalau yang ini ghafurur rahimah. Kalau yang pertama tawwabar rahimah, kalau yang ini ghafurur rahimah. An-Nisa 116. Nanti ibu tulis An-Nisa, ibu cari An-Nisa 116 rakaat kedua. Kemudian rakaat pertamanya An-Nisa 64. An-Nisa 64. Coba kita baca surat An-Nisa yang ayat 116. Ini rakaat kedua. Rakaat kedua, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Ya, satu ayat doang. Jadi rakaat pertama satu ayat, rakaat kedua satu ayat. Fatihah dulu. Fatihah dulu. Habis Fatihah aja. Habis Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Udah selesai itu begitu. Nanti bangun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah selesai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dikit itu doang. 5 ayat doang. Itu surat An-Nisa dua-duanya. Yang rakaat pertama An-Nisa ayat 4, rakaat kedua An-Nisa ayat 116. Surat khusus yang dibaca pada sholat apa? Sunnah wudu. Insya Allah diamalin Bu ya. Diamalin. Kalau kita ngamalin nggak lupa. Ilmu itu sering saya sampaikan, ilmu itu kalau mau barokah itu nambah terus dan nempel terus. Itu kalau dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin lupa. Kecuali nggak dipraktekin tapi ibu ngajar terus. Nggak dipraktekin tapi ibu ngajar terus, ingat terus pasti. Tapi kalau ibu ngajar nggak, praktekin nggak, lupa udah pasti. Nah kalau dipraktekin insya Allah nggak lupa. Dalam kitab Sulamut Taufiq, pernah dengar Bu? Karangan Said Hussein bin Thahir, disebutkan bagus juga seseorang ketika melaksanakan sholat sunnah wudu ini ditambahkan suratnya. Jadi suratnya baca 2 surat, dan saya yakin surat tambahannya ibu udah hafal semuanya. Rakaat pertama selesai dari walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca lagi surat keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Jadi tambahannya untuk rakaat pertama, kata beliau, kata Said Hussein bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufiq, bagus dibaca 2 surat itu. Yang pertama surat An-Nisa 64, kemudian istighfar 3 kali, lanjut lagi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti rakaat kedua selesai Fatihah waladdallin, baca An-Nisa ayat 116 tadi. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim, pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian baca surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Apal Bu? Apal? Qul hu. Apa? Surah Al-Aqrah itu udah qul hu. Anu Ustaz yang itu Ustaz anisanya sih susah. Enggak apa-apa udah kuliah sama qul hu aja. Kalau anisanya masih belum hafal, kuliah sama qul hu aja cakep, udah enggak apa-apa. Memang dalam salat sunnah ada beberapa tuntunan. Salat sunnah itu boleh kita baca surat 2 boleh, tapi tidak ada ajarannya dalam salat wajib. Kalau dalam salat sunnah boleh baca surat 2. Ada beberapa salat yang memang diajarkan oleh ulama, diajarkan oleh Rasulullah, boleh baca 2 surat. Artinya 2 surat di sini setelah Fatihah. Seperti salat sunnah wudu ini. Salat sunnah wudu kita baca 2 surat yang berbeda. Surat yang pertama Al-Maidah 64, kemudian istighfar, setelah itu baru baca Al-Kafirun. Rakaat kedua selesai Fatihah baca An-Nisa ayat 116, istighfar, setelah itu baca Qul hu. Jadi ada 2 surat dalam 1 rakaat boleh dalam salat sunnah. Demikian juga salat qobliyah subuh. Ibu suka qobliyah subuh, Bu? Qobliyah subuh pernah bacanya surat apa? Alam Nashrah, betul. Yang diajarkan Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat kedua Alam Taro. Itu boleh 2. Rakaat pertama Alam Nashrah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, tambahin boleh. Rakaat kedua Alam Taro. Boleh cuma 2 itu doang. Ada kalau kita mau 2 sama 2 4 jadinya. Rakaat kedua selesai Alam Taro, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Tambahannya boleh seperti itu. Siapa orang yang melaksanakan sunnah fajar, qobliyah subuh, maksudnya sunnah fajar, maka dia punya gudang pahala. Pahalanya ini lebih banyak ketimbang dunia seisinya. Mau dikasih di dunia semua, Bu? Nggak muat. Orang lebih gede dibanding dunia seisinya. Dunia nggak bakal muat. Itu baru sunnahnya, ya baru sunnahnya subuh. Gimana sholat subuhnya? Sunnahnya wudhu aja, qobliyahnya, sunnahnya subuh saja, qobliyah subuh ini lebih banyak, lebih besar ketimbang dunia seisinya. Jadi nggak muat. Makanya nanti dikasihnya di akhirat. Kalau di dunia semua nggak bakal muat, ya bejubel. Nanti kasihan orang punya rumah nggak muat isinya pahala ibu semua. Orang punya kontrakan isinya pahala semua karena saking besarnya pahala sunnah qobliyah subuh. Nah dalam sholat sunnah memang ada beberapa sholat sunnah yang kita diajarkan surahnya setelah Al-Fatihah dibaca 2 surah. Tapi kalau sholat wajib tidak ada. Sholat wajib 1 surah aja. Kalau baca 2 surah malah makruh, nggak boleh. Batal sih enggak, tapi makruh. Habis Fatihah 1 surat, udah selesai Allahu Akbar. Kalau sholat wajib tidak ada yang 2 surat. Nah ini sholat sunnah wudhu. Nah kemudian ada beberapa amalan masih diajarkan oleh beliau, diajarkan oleh Syekh Husain bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufik itu. Selesai sholat sunnah wudhu, maka kita baca istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali. Habis istighfar Allahu Akbar 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Habis Allahu Akbar baca subhanallah 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Selesai alhamdulillah baca subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus 10 kali. Itu yang diajarkan oleh ulama. Subhanal malikil qudus. Selesai dari semuanya itu istighfar 10, takbir Allahu Akbar 10, kemudian alhamdulillah 10, subhanallah 10.
Subhanal Malikul Quddus 10, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wal akhirah, min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah, dhiqil yaumil qiyamah maksudnya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, lindungilah, aku mohon perlindungan kepadaku dari kesempitan dunia, kesulitan dunia, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kesulitan hari kiamat. Orang yang melaksanakan ini, insya Allah Allah jaga semua kehidupan di dunianya lapang-lapang semuanya, gak ada yang sempit dan gak ada yang sulit, karena doanya adalah mohon perlindungan kepada Allah di kehidupan dunia supaya Allah berikan kelapangan. Begitu juga nanti di akhirat. Di akhirat begitu bangun, dibangunkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur, insya Allah Allah selamatkan dari kesulitan akhirat. Gampang dihisapnya. Ibu pilih gampang dihisap apa pilih susah, Bu? Saya mah pilih nggak usah pakai hisap. Emang ada Ustaz? Ada. Sebagian umat Nabi Muhammad ada yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Wakila dan dikatakan tafutani bijafa fil aqdai, 2 rakaat sunnah wudu, tafutani luput, hilang kesempatannya, bijafa fil aqdai, dengan keringnya anggota wudu. Ini pendapat keempat yang tadi sudah sempat kita singgung. Kalau anggotanya sudah kering, maka udah hilang kesempatan untuk sunnah wudu. Jadi gimana? Udah hilang kesempatannya. Kalau kesempatannya ya udah lewat, nggak bisa dikodok atau nggak bisa ditambel. Ada ibadah-ibadah yang memang sifatnya itu terlewat dan sudah tidak bisa dikodok lagi, luput. Seperti sholat sunnah wudhu ini. Kemudian sholat sunnah yang nanti akan kita bahas namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini kita laksanakan kalau belum duduk. Kalau udah duduk sambil ngopi, pisang goreng habis 3, udah habis, udah luput sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sunnah tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Bapak-bapak biasanya melaksanakan ini sampai Jumatan, khotib lagi khutbah, udah mulai khutbahnya. Maka sebelum duduk tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Meskipun khotib lagi ceramah atau lagi khutbah, tetap disunnahkan. Nah, kalau udah duduk luput udah. Kalau udah duduk hilang sudah kesempatannya. Namanya luput atau hilang kesempatan. Ada lagi ibadah namanya ibadah penyembelihan, tapi bukan kurban, motong juga. Apa potong apa selain kurban? Keka, motong kambing. Waktunya di hari ke-7 kelahiran anak, atau hari ke-14, atau hari ke-40, atau sampai anak balik. Ada yang belum balik di sini, misalnya si Neng ini, enggak, ibu tuh anak ibu belum balik, masih bisa dikekahin, masih boleh meskipun udah lewat 40 hari. Kalau belum balik, begitu udah balik, ini si anak nih, si Is yang namanya nih, Raisa lagi serius. Si Raisa udah balik, maka Raisa udah luput kekah pahala orang tuanya, udah luput. Yang tadinya orang tua sudah dapat pahala kekahin anak, dan anaknya ini nanti bisa ditebus. Istilah dalam agama itu ditebus, karena setiap yang lahir itu perlu ditebus dengan kekah itu. Maka orang tua ketika Raisa sudah balik luput udah pahalanya. Terus gimana? Saya mau kekahin Ustaz, kalau boleh bayar saya bayar dah 5 kali kambingnya. Gak bisa, udah luput. Jadi gimana orang tuanya? Udah biarin aja, namanya luput. Tapi Raisa masih punya kesempatan buat kekahin dirinya sendiri, karena dia udah balik. Masih bisa kekahin dirinya sendiri. Dia udah kerja,
dia udah punya penghasilan, umurnya udah 20, dulu nyak belum kekahin saya, bapak belum kekahin saya, ya namanya orang dulu kan lama-lama, namanya dulu. Sekarang saya udah punya kesempatan dan sudah bisa untuk kekahin diri sendiri. Saya mau kekah diri sendiri, boleh. Begitu juga ibu-ibu, ada yang belum dikekah belum? Kalau sudah balik maka orang tuanya luput, udah nggak dapat pahala lagi, tapi anaknya masih bisa menebus dirinya sendiri atau kekahin diri sendiri dengan menyembelih kambing. Kalau laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Nah, kekah luput, kalau orang tuanya luput, kemudian si anak udah balik luput juga, maka ketika sudah meninggal luput, udah mati maksudnya. Jadi nggak ada ceritanya kekah buat siapa, buat yang meninggal, nggak ada, udah habis dia luput. Nah, terus gimana kalau kita mau kekahin yang meninggal? Nggak ada, orang bilang nggak ada. Terus gimana? Udah potong aja kambing. Gimana potongnya, Bu? Potongnya di leher. Potongnya di leher. Potong aja kambing, sedekahin, tapi jangan niat kekah. Sedekahin pahala sedekah ini saya hadiahkan buat almarhum. Jadi bukan kekah, tetap dapat pahala almarhum. Kenapa bukan kekah? Karena luput, udah mati, udah meninggal, maka sudah tidak ada lagi kesempatan buat kekah. Cuma kita ngirimin pahala masih boleh, cuma pahalanya bukan pahala kekah. Jadi kekah, korban juga, korban nggak ada, korban buat orang meninggal nggak ada. Jangan, korban buat yang hidup aja. Karena seseorang mengorbankan satu sembelihan, seseorang niat berkorban untuk orang lain, itu harus nanya dulu. Harus nanya dulu sama orang yang ingin diniatkan korbannya. Kalau nggak nanya nggak boleh, harus nanya. Ada yang nanyain saya nggak nih? Nanyain, misalnya saya nanya sama jidah-jidah, korban ya tahun ini atas nama jidah. Oh iya boleh, misalnya. Harus izin dulu sama orangnya. Kalau orang mati gimana izinnya? Kalau orangnya udah meninggal gimana izinnya? Nggak bisa kan? Artinya nggak ada korban untuk orang yang sudah meninggal. Udah niatin aja untuk orang yang hidup. Misalnya diniatkan untuk dirimu sendiri. Ini niat saya korban sunnah, ya Allah, karena Engkau udah potong sembelih. Nah, saya niatkan juga ya Allah pahalanya, kirimkan juga buat almarhum, bisa. Jadi jangan untuk yang meninggal karena sudah luput atau sudah hilang kesempatannya. Nah, ibadah-ibadah memang punya waktu. Waktunya ini ketika sudah berlangsung kemudian sudah batas waktunya habis, maka istilah dalam fikihnya itu disebut sebagai fata yafutu atau luput. Sudah luput, sudah hilang kesempatan. Wa Ibnu Hibbanin an Abi Dzarrin dakhaltul masjida fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.